begitu sudah kalau anak-anak tuh bertunggu guru tiada datang, terpaksa ikut papanya dia pergi kerja. Begitu anak-anak tuh. Tapi rata-rata sudah bisa membaca sebenarnya sih, no? Iya. Sudah bisa. Iya, sudah bisa sedikit. Jadi kalau umpamanya biasa kalau tidak datang gurunya, dorong ikut orang tua ke kebun. Ikut orang tua di kebun. Baca papanya ke kebun. Aku tidak mungkin juga anak-anak ini cuma tiap hari bertunggu guru tiada datang. Iya. Apa anak-anak berpikir juga dia itu, daripada saya bertunggu guru tiada datang, lebih baik saya punya papa di kerja. Dusun Silamolo ini atau Dusun 4 yang ada di Desa Kaliburu merupakan desa binaan Himasos yang telah dilakukan dari sejak kepengurusan senior kami, yaitu di kepengurusan teman-teman Kafarur, Angkatan 14 dan teman-teman lainnya. Kami sebagai pengurus yang dimandatkan tahun ini meneruskan kerja-kerja kepengurusan dalam artian datang ke desa binaan, sama-sama membantu dalam hal pendidikan yang masih minim di desa Kaliburu, Dusun Silamolo. Pada saat kami pertama kali untuk datang ke Kaliburu, kondisi sekolah itu dindingnya dari daun kelapa, kemudian atapnya juga demikian, kemudian mejanya dari batang kelapa yang hanya ditebang, begitu pula juga kursinya, dan lantainya tanah. Nah, tentunya ketika musim penghujan, hujan turun, kemudian air juga masuk di dalam kelas. Kurang lebih kondisi sekolah yang ada di Kaliburu pada tahun pertama kami ke sana ya seperti apa yang sudah saya jelaskan. Maka kami kepengurusan pada waktu itu berinisiatif untuk mengecek langsung bagaimana sih kondisi sekolah yang ada di Kaliburu. Ketika orang-orang datang ke sana hanya sesekali untuk memberikan bantuan buku, pakaian sekolah, kami berangkat ke sana dan berpikir bahwa bagaimana caranya bahwa kami akan melakukan dampingan terhadap anak-anak yang berada di Kaliburu, sehingga proses belajar mengajar dan pendidikan itu sedikit rutin dalam setiap minggunya diberikan kepada adik-adik yang ada di Kaliburu, sehingga niatan kami untuk berangkat ke Kaliburu juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang berada di Kaliburu seperti itu. Walau dan damai walau dalam kesederhana. Ya. Lagi. Banyak anak yang senang bermain di pantai. Suatu hari ketika maling kundang berlari-lari di pantai, kakinya tersangkut jalan ikan yang sedang dijemur, lah terjatuh dan Sehingga pada waktu itu saya menugaskan Abdul sebagai ketua eksternal dan Aswandi sebagai bidang pengabdian terhadap masyarakat bidang eksternal. Maka mereka berangkat
untuk mengecek bagaimana kondisi sekolah yang ada di Kaliburu. Saya berikan tugas untuk mengecek sekolah yang ada di sana, sekaligus memberikan sedikit bantuan dari Himasos Risi Buntat untuk adik-adik yang berada di Kaliburu. Setelah semua proses pengecekan selesai, Abdul dan Aswandi bertemu dengan pihak pemerintahan, dalam hal ini kepala dusun yang mengkoordinir masyarakat yang berada di saya lupa itu dusun berapa di bagian atas Kaliburu. Nah, setelah semuanya selesai, mereka memberikan laporan kepada saya bahwa kondisi sekolah yang berada di Kaliburu memang sangat memprihatinkan dan membutuhkan bantuan yang cukup untuk adik-adik di sana. Maka kami memutuskan untuk membuat sekolah dampingan berada di wilayah Kaliburu. Maka pada tahun 2017 itu terdapat 2 sekolah dampingan yang berada di sekolah dampingan Himasos, yaitu Kaliburu dan yang satu Lampo. Nah, dua-duanya kita intens untuk melakukan hal itu. Kita membagi tugas. Nah, tetapi dalam hal ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara sekolah dampingan yang ada di Kaliburu, karena sekolah dampingan yang ada di Kaliburu itu pada masa jabatan saya awalnya. Nah, sampai detik ini alhamdulillah Kaliburu masih menjadi sekolah dampingan yang terus dikunjungi oleh kawan-kawan Himasos. Kurang lebih sudah hampir 4 atau 5 tahun ya. Kaliburu menjadi tempat sekolah dampingan kita, menjadi tempat kita untuk mengabdi kepada masyarakat untuk menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi. Tentunya niatan kita bersama bahwa sekolah yang ada di Kaliburu ataupun desa Kaliburu bukan hanya menjadi sekolah dampingan begitu, tetapi juga akan menjadi desa dampingan agar kerja-kerja kita, praktek-praktek atas teori-teori yang kita terima di dalam ruangan maupun di himpunan akan kita implementasikan di desa dampingan kita. Tentu dari sejarah sekolah dampingan yang ada di sana yang dirintis di kepengurusan periode 2014 hingga kini, kita tetap berupaya untuk melanjutkan apa yang telah menjadi mandat daripada kepengurusan-pengurusan sebelumnya. Teruntuk Desa Kaliburu yang ada di Dusun Silamolo, program kerja yang kita buat di sana berupa pendidikan kepada anak-anak yang notabene-nya guru yang mengajar di sana sangat jarang ke sekolah. Itulah yang mendorong kita untuk membuatkan program bagaimana pendidikan di sana bisa terupgrade, bisa terfollow up melalui pendidikan-pendidikan alternatif yang dibuat oleh Himasos sendiri. Selain daripada itu, program yang kita buat khususnya yang dikerjakan oleh teman-teman divisi eksternal adalah membuat pengabdian di Desa Kaliburu, khususnya di Dusun Silamolo. Kegiatan-kegiatan yang ada di Himasos untuk Dusun Silamolo adalah yang pertama, tentunya di setiap masa kita memiliki orang-orang yang berbeda. Masyarakat di sana akan merasa heran apabila ada orang-orang baru yang muncul. Terlebih lagi di Himasos dalam setiap tahunnya itu memiliki anggota-anggota baru yang hadir, dan kita sebagai pengurus tetap mengajak mereka. Tentu dari proses itu kita harus mampu beradaptasi dengan masyarakat yang ada di sana. Kita harus mampu saling mengenal satu sama lain, mampu berbaur di masyarakat sana. Itu menjadi salah satu langkah dasar kita agar masyarakat mau menerima kita di lingkungan mereka. Selain daripada itu, bentuk-bentuk yang lain yang kita juga lakukan di Dusun Silamolo adalah bagaimana kita membantu masyarakat untuk menggali potensi yang ada di desa, kemudian mencari tahu apa saja masalah yang ada di sana, dan tentu masalah itu sangat berat dihadapi oleh masyarakat Dusun Silamolo, di mana ada 2 hal yang paling penting selain pendidikan tadi, yakni belum adanya akses listrik sehingga masyarakat yang ada di Dusun Silamolo ketika malam hari masih dihantui oleh kegelapan malam. Selain daripada itu, di sana juga masih sangat terkendala sumber air, mengingat tempat pemukiman masyarakat dengan akses air itu agak jauh
kurang lebih berjalan sekitar 25 bahkan sampai 30 menit untuk sampai ke titik air, karena posisi bangunan pemukiman mereka ada di atas pegunungan, sementara akses air ada di bawah. Namun mau tidak mau masyarakat tetap harus mengambil titik air di situ, karena cuma di situ adanya titik air yang ada di Dusun Silamolo. Sehingga ini merupakan suatu catatan yang penting bagi setiap siapa saja yang menonton video ini, bahwa di Dusun Silamolo akses air dan juga listrik belum hadir di masyarakat Dusun Silamolo. Besar harapan kami program-program seperti ini akan tetap berkembang lebih baik, lebih maju ke depannya, agar supaya kita sebagai mahasiswa, sebagai organisasi kemahasiswaan yang menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi di dalam maupun di luar kampus, tetap konsisten mengawal agar supaya masyarakat-masyarakat yang masih tergolong di pedalaman bisa terakses, bisa terekspos, dan bisa sejahtera melalui pendidikan ataupun pengabdian alternatif yang dibuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemensa. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dadah.